Baik, saya lanjutkan. Ya, iman itu diberikan oleh Allah dengan perantaran gereja. Hal itu jelas tampak dalam upacara sakramen permandian. Jadi iman itu diberikan ya oleh Allah dalam perantaran gereja. Jadi kita itu diberi iman itu karena Kristus Yesus. Maka dalam sakramen permandian itu kita kan dibaptis, formanya sama semua ya. Cuman mungkin tata caranya berbeda-beda masing-masing gereja. Nah, sebenarnya di gereja Katolik sebenarnya baptis selam itu ada kolamnya memang. Tetapi setelah dilihat baptis selam itu tidak bisa digunakan atau caranya tidak bisa untuk orang sakit. Makanya baptis itu ada dua ya jenis. Baptis selam itu tetap diakui ya dalam gereja Katolik, kemudian baptis yang ya air baptis itu ya disiram ke dahi. Nah, itu tujuannya adalah ya sebagai bentuk ya cara dalam membaptis. Nah, tapi dalam gereja-gereja Kristen ya berbagai macam denominasi mungkin ada yang masih menggunakan atau membaptis orang dengan baptis selam. Nah, itu cara membaptis ya, tetapi formanya tetap sama. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau formanya berbeda berarti itu harus diulangi lagi baptisannya. Ya. Nah, itu yang tidak ada itu baptis percik, itu bukan pembaptisan, itu pemberkatan. Misalnya seorang imam dalam gereja Katolik memerciki air kudus kepada kita, itu pemberkatan namanya. Ya, memberkati ya misalnya orang, memberkati barang dan sebagainya. Nah, jadi forma baptisan itu ya khusus di gereja Katolik itu sudah jelas. Nah, itulah ketika kita dipermandikan waktu kecil, umat gereja bertanya dengan suara imam. Jadi imam itu mewakili ya umat gereja. Apa yang kau minta dari gereja Tuhan? Jawaban orang tua kita, ini kalau yang bayi atau masih kecil, atas nama kita, iman. Nah, itu ya. Mulai waktu itu kita diberi masuk ke dalam keluarga Allah, umat gereja Kristus. Bersama orang tua, kita termasuk umat paroki, umat keuskupan, umat gereja sedunia, di bawah asuhan para uskup sedunia diketahui oleh uskup Roma. Nah, itu. Iman permandian diberikan oleh Allah dengan perantaran umat gereja. Di dalam persatuan umat gereja, maka jelaslah bahwa kita harus merasa bersatu dengan keluarga gereja. Nah, jadi itu yang menyebabkan kita bersekutu, bersatu, koinonia. Nah, kita bisa bersatu dalam gereja Rutan Oukimene ini karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Iman permandian diberikan oleh Allah dengan perantaran umat gereja di dalam persatuan umat gereja. Maka jelaslah bahwa kita harus merasa bersatu dalam keluarga gereja. Jadi kalau kita hadir dalam setiap persekutuan itu, terutama dalam kegiatan-kegiatan bersama, karena keterbatasannya, kalau kita di luar sana, ya silakan kita sesuai dengan gereja kita masing-masing. Karena kita dipilih Allah itu dengan keunikan dan kekhasan kita, ya, dalam iman warisan yang diwariskan oleh para rasul kepada kita. Iman itu diberikan oleh Yesus, ya, kemudian diteruskan oleh para rasul dan diteruskan oleh para pengikut-pengikutnya. Nah, sampailah kita. Mengapa orang-orang Kristen itu membaptis anak waktu bayi? Ya, jelas di gereja Katolik itu. Karena kita diberikan iman. Iman itu diwariskan terus-menerus. Dan itu adalah kewajiban kita. Ya. Memang di beberapa daerah, terutama di dunia barat, ya, untuk membaptis anak bayi itu ada yang memang aturannya belum. Nah, itu tergantung aturan gereja masing-masing. Ya. Mengapa? Mungkin dikatakan ya bahwa si anak tidak mampu menjawab dengan akal budinya. Padahal sebenarnya melalui perantaran orang tua itulah dia menjawab. Tetapi kalau di gereja Katolik jelas, kalau sudah orang tuanya menerima sakramen perkawinan, maka dia wajib membaptis anaknya. Kalau dia belum menerima sakramen perkawinan, hidup dalam kedosaan, karena dia mungkin kawin adat atau kawin lebih dari satu, ya. Kita kan tidak tahu, ya. Ada juga misalnya, ya kan,
kawin lebih dari satu, maka dia tidak menerima sakramen perkawinan. Ya, bayi atau anak itu harus melalui perantaraan misalnya kakek neneknya atau paman bibinya, pak tua, mak tuanya, silakan. Tidak ada masalah. Atau perantaraan orang lain juga tidak masalah. Yang penting ya, orang tua itu adalah orang yang imannya itu memang dijamin tidak memiliki masalah. Ya. Ibu menyusui kita sebelum kita dapat meminta. Ibu bapa mengurus rezeki kita waktu kecil sebelum kita menyadarinya. Demikian juga Allah mengurus supaya gereja melahirkan kita dalam bejana permandian sebelum kita dapat memintanya. Allah memberi orang tua kita pikiran yang baik untuk mengantar kita ke bejana kehidupan. Maka dalam perintah 10 perintah Allah yang keempat, hormatilah ibu bapakmu itu, karena memang orang tua itu adalah wakil Yesus di dunia atau wakil Allah di dunia, ya, yang ikut karya cipta Tuhan Allah dengan melahirkan kita. Ya, yang melahirkan memang ibu kita, tetapi ayah kita ya itu adalah satu daging. Jadi pasti setiap manusia itu memiliki ayah ibu. Nah, tapi kembali lagi, yang normalnya pasti dia tahu ayah ibunya. Tapi ada yang tidak normal, tidak mengetahui ayahnya, tidak mengetahui ibunya, atau tidak mengetahui kedua-duanya. Tetapi dia tetap memiliki orang tua. Ya, misalnya dia diadopsi, diangkat, ya. Nah, Allah memberi orang tua kita pikiran yang baik untuk mengantar kita ke bejana kehidupan. Allah dalam cinta kasih-Nya memilih kita di luar segala usaha kita sendiri. Iman ketika itu belum berkembang, tetapi akarnya sudah tertanam. Jadi redik, akarnya sudah tertanam. Jadi seseorang bayi yang dibaptis itu akarnya sudah tertanam, ya, radik, ya, berakar. Waktu kita mulai bertumbuh besar, Allah mengembangkan iman itu di dalam hati kita dengan mendekatkan kita kepada kehidupan umat gereja. Nah, maka ketika kita sudah besar dan dewasa, tumbuh berkembang, ya, Allah mengembangkan iman itu di dalam hati kita. Makanya kita sering berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Kata tambahkan itu artinya kita mesti dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Tuhan Allah, oleh Roh Kudus, oleh Yesus Kristus. Nah, kita dapat mendekati meja altar, meja perjamuan bersama dengan Yesus Kristus. Maka di dalam gereja Katolik itu semua orang diundang untuk mendekati meja altar, di mana Yesus Kristuslah yang menarik kita. Kita dapat bersantap dalam perjamuan kekeluargaan umat Allah. Jadi sakramen Ekaristi itu adalah sakramen santapan rohani dari surga. Itu sebagai sakramen perjamuan kekeluargaan umat Allah, sakramen kesejahteraan abadi. Ya, kita diberi kesempatan mendengar sabdanya di dalam perayaan sabda. Jadi sebelum menerima sakramen Ekaristi, di gereja Katolik itu ada namanya liturgi sabda. Kita mendengarkan sabdanya. Jadi sabda Tuhan Allah itu harus diperdengarkan kepada kita, dan kita menanamkan sabda yang kita dengarkan itu di dalam hati kita. Dalam persatuan umat paroki, Kristus memperkuat kita untuk menghadapi segala kesulitan yang timbul dari musuh. Kata musuh di sini ini adalah, ya, kita tahu bahwa kita harus tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ada 3 musuh yang sering membuat manusia berdosa, yaitu dunia. Ya, dunia ini halal dunia. Ya, perperangan, permusuhan, iri dengki, dan sebagainya. Berikutnya yang oknum yang membuat kita berdosa, yaitu iblis. Nah, itu jangan dilupakan. Ya. Jadi iblis itu mesti diusir dengan kita, ya, mohon rahmat Allah. Berikutnya hawa nafsu kita. Nah, ini hawa nafsu. Kalau itu bercampur tiga-tiganya dalam satu tubuh manusia, akibatnya dia akan menjadi manusia yang tersesat. Ya. Jadi 3 hal ini memang mesti dikalahkan. Pengendalian hawa nafsu kita itu. Contohnya orang Kristen misalnya. Orang Kristen itu kan perkawinannya itu monogami dan tak terceraikan. Hanya dipisahkan oleh maut. Nah, itu kan kalau memang mau menambah istri lagi, ya pasti dalam gereja Katolik itu
perkawinan kedua itu tidak diakui kecuali si istri itu sudah meninggal dunia. Meninggal dunia pun harus secara normal, bukan dibunuh oleh si suaminya. Atau si istri mau kawin kedua kalinya, itu juga suaminya harus memang meninggal secara normal, bukan meninggal karena dibunuh istrinya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih itu harus dipahami bahwa konteks kita mencintai Tuhan Allah itu berarti kita mencintai sesama manusia. Nah, pantas kalau kita mengucap syukur kepada Allah bersama-sama seluruh umat, teristimewa dalam perayaan syukur, yaitu perjamuan Ekaristi. Nah, jadi kita bersyukur. Jadi orang yang beriman itu pasti bersyukur. Bersyukur, bertekun. Nah, jadi orang yang tidak mampu bersyukur berarti dia mengurangi imannya. Jadi perayaan Ekaristi itu adalah perjamuan syukur, yaitu perjamuan Ekaristi. Dengan gembira kita bersama-sama mendengar Gratias agamus Domino Deo nostro. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah Tuhan kita. Dan jawaban kita bersama, dignum et justum est, sudah layak dan sepantasnya. Nah, itu sering diucapkan bagi yang Katolik paham itu. Iman kita bukan diberikan kepada kita sebagai orang perseorangan, melainkan diberikan kepada kita sebagai anak keluarga umat gereja. Nah, itu. Jadi bukan seorang perseorangan, tetapi melainkan kita sebagai anak keluarga umat gereja. Iman kita adalah iman bersama dan membuat kita juga bersatu. Nah, itu dia. Kalau kita tidak bersatu, berarti iman kita itu kadarnya kurang. Jadi iman kita adalah iman bersama. Sama seperti di gereja Rutan Ukemene ini kan. Kita harus bersama sebenarnya membangun yang namanya bonum commune. Atau membangun yang namanya keimanan kita. Dan membuat kita juga bersatu. Nah, persatuan gereja itu adalah tempat suci di mana Tuhan berada. Jadi persatuan gereja itu adalah tempat suci di mana Tuhan berada. Kalau ada perpecahan-perpecahan, di situ ada iblis, ada hawa nafsu dan masalah dunia. Karena iman itu, maka Allah membuat kita seakan-akan tinggal sehati di dalam satu rumah. Kata seakan-akan itu karena kita memiliki harapan. Iman, harapan, dan kasih. Dan nanti yang utama adalah kasih ketika kita berada di dalam kerajaan surga. Jadi karena iman itu maka Allah membuat kita seakan-akan tinggal sehati di dalam satu rumah. Tetapi komunikasi antara surga dan dunia itu terjadi pada saat kita misa atau pada saat kebaktian. Di situ komunikasi kita dengan surga terjadi. Siapa yang memimpinnya? Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Raja alam semesta. Nah, siapa yang membuat itu terjadi? Yesus Kristus, dengan perantaraan Yesus Kristus. Nah, maka kita ada yang namanya introitus misa, yang kedua sesudah Pentakosta. Nah, terutama dalam upacara kebaktian bersama, kita sebagai satu umat menyatakan iman kita dengan nyaring. Maka kita coba kita masuk di dalam persekutuan gereja itu, dalam kebaktian, dalam misa. Maka kita harus mengungkapkan tidak boleh orang tidak mengungkapkan iman itu dengan berbagai macam ekspresinya. Silakan, tergantung gerejanya masing-masing. Kalau gereja Katolik sudah ada pakemnya, sudah ada aturannya, terdiri atas ritus pembukaan, liturgi sabda, liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Nah, itulah dia. Kalau misalnya tanpa imam seperti ini, kalau dengan imam itulah yang normalnya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, terutama dalam upacara kebaktian bersama, kita sebagai satu umat menyatakan iman kita dengan nyaring. Saya ulangi lagi, iman kita dengan nyaring. Nah, disitulah Tuhan berada di tengah-tengah kita. Jadi disitulah Tuhan berada di tengah-tengah kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. 2-3 orang berkumpul. Kata 2-3 orang itu menyatakan suatu maksud yang dalam. Persatuan umat itu disebut oleh Santo Paulus kenisah Allah atau kanisah Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, Paulus menulis kepada umat beriman di Korintus
Tidakkah kamu tahu bahwa kamulah Kenisa Allah dan bahwa Roh Allah berdiam di tengah-tengahmu? Kalau seorang merusakkan Kanisa Allah, maka ia akan dirusakkan oleh Allah. Sebab Kanisa Allah itu suci, itulah kamu. Roh Allah dalam surat-surat Santo Paulus berarti Yesus Kristus yang telah bangkit, Kristus yang dimuliakan. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Santo Paulus itu menguraikan dengan jelas bagaimana Kenisa Allah itu. Bagaimana Kanisa Allah itu. Jadi dalam 1 Korintus ya 3 16 sampai 17 itu Paulus menuliskan kepada umat beriman di Korintus. Ya. Jadi Roh Allah dalam surat-surat Santo Paulus berarti Yesus Kristus yang telah bangkit, Kristus yang dimuliakan. Nah, itulah iman yang diwariskan sampai kepada kita. Sebab itu kita selalu harus bersatu dengan seluruh umat beriman. Itulah kehendak Yesus, ya. Malahan Yesus telah berdoa kepada Bapa supaya maksud itu akan tercapai. Sesudah ia berdoa bagi rasul-rasul, maka dilanjutkannya. Bukan bagi mereka itu saja aku berdoa, melainkan bagi mereka yang percaya kepadaku karena sabda mereka. Supaya mereka bersatu semuanya. Ya Bapa, sebagaimana engkau di dalam aku dan aku di dalam dikau. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Jadi begini. Jadi banyak orang tidak sadar sebenarnya ya, Yesus itu menghimpun segala bangsa seluruh umat dengan berbagai iman kepercayaan. Ya. Iman kepercayaan itu ya, mungkin wahyu yang diterima orang-orang itu ya, wahyu dalam ya iman kepercayaan yang diwujudkan dengan berbagai macam agama. Ya. Tetapi tidak bisa kita mengambil poin umumnya saja. Kita persempit. Orang yang menanggapi firman dan sabda Tuhan, terutama menanggapi firman dan sabda dari Yesus Kristus itu, itulah disebut dengan orang-orang Kristen. Ya, karena mengikuti Yesus Kristus. Jadi kita juga termasuk dalam isi doa Yesus itu. Jadi semua orang itu masuk dalam isi doa Yesus. Karena apa? Tuhan Allah itu menyelamatkan semua orang. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, semua manusia itu diselamatkan oleh Tuhan Allah. Tapi sadar tidak manusia bahwa diselamatkan oleh Tuhan Allah? Nah, kesadaran itu harus dibangun dengan iman dasar, baptisan. Diberikan iman dasar tapi tanpa ada iman keyakinan, dia akan kadarnya berkurang. Bahkan dia bisa menghujat Allah. Mengapa? Karena itu tadi, dia dikalahkan oleh dunia, dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh iblis. Iman Allah membuat kita menjadi bersatu dan kuat. Ya, bunyi introitus tadi, Allah memberikan kekuatan kepada umatnya. Jadi kekuatan itu berasal dari umat. Ya, artinya, ya, siapa? Ya, kekuatan itu berasal dari umat, itu kesombongan. Sebenarnya, ya sesungguhnya kekuatan itu berasal dari Allah. Allah memberikan kekuatan kepada umatnya. Jadi sekali lagi menjawab beberapa pertanyaan tempo hari atau beberapa waktu yang lalu, ditanya bagaimana doa yang baik dan benar, ya. Kemudian bagaimana kita tahu Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kalau kita sadar bahwa Allah yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Kita ingat Simpson. Simpson itu memang dia kekuatannya diberikan Allah di rambutnya. Tetapi Simpson akhirnya bertobat dan meminta ya kekuatan dari Allah kembali. Kan Simpson sudah digunduli, ya, bahkan matanya dibutakan, ya, akibat ulah Delila, orang Filistin, ya. Jadi orang harus dipahami, orang Filistin bukan orang Palestina. Orang Filistin itu adalah orang-orang dari daerah barat yang datang ke daerah Asia, maka badannya tinggi besar, ya. Karena Simpson tertarik dengan Delila yang cantik. Delila akhirnya itu adalah orang Filistin. Apapun yang terjadi ya, ketika orang Filistin itu membutuhkan bantuan Delila, ya Delila membocorkan rahasia Simpson karena akibat ya jatuh cinta butanya Simpson. Padahal Simpson harusnya bersyukur dan bertekun kepada Allah. Tetapi ketika Simpson bertobat, semua orang yang berada di dalam istana itu, sontoh kayu itu dirobohkan. Ketika Simpson tahu bahwa dia sudah bersalah kepada Tuhan Allah dan dia meminta kekuatan terakhir kepada Tuhan Allah. Ya, kok seakan-akan
Tuhan Allah tidak menyelamatkan orang-orang itu, tidak. Itu kan akibat tadi, akar dosa tadi itu. Upah dosa adalah maut. Iman itu kita peroleh dari Allah dengan perantaraan dan di dalam gereja. Jadi jelas, iman itu kita peroleh dari Allah dengan perantaraan dan di dalam gereja. Jadi kalau orang ingin mendapatkan iman itu, ya, iman akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ya dari Allah dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus dan berada di dalam gereja. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau Yesus mau tinggal di dalam kita, kita harus menerima Yesus tinggal di dalam diri kita. Ya. Maka Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi sama seperti kita beriman sekarang ini, kalau kita tidak mau masuk di dalam gereja ini, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan iman keyakinan yang baik dan benar, kan begitu. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya terima kasih dan puji Tuhan, haleluya. Ya kan, bagi bapak-bapak yang mau bergabung setiap waktu, setiap saat dalam kegiatan, baik kegiatan misa, ibadat, kebaktian, ya kan, persekutuan doa, KOR, kegiatan katekese, pembinaan, pendampingan, pendalaman kitab suci, apapun namanya, ya, itulah yang harus kita lakukan. Karena kita bersekutu, koinonia dalam Kristus Yesus. Karena 5 tugas gereja yang diberikan kepada kita kan kita harus dikuduskan. Maka kita, ya, 5 tugas gereja itu kan liturgia, menguduskan. Menguduskan siapa? Menguduskan umatnya dan seluruh, ya, umat manusia sebenarnya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adalah, ya, kita kerigma, pewartaan. Pewartaan itu ya kita lakukan dimanapun, kapanpun dengan, ya, iman yang kita miliki. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, ya imannya kita sampaikan sesuai dengan dogma Kristen atau dogma Katolik. Jangan menyampaikan iman itu tidak sesuai dengan dogma kita, ya akibatnya fatal. Ya kan? Atau membuat dogma sendiri, ya kan? Nah, dogma-dogma yang kita buat sendiri itu, itulah yang disebut dengan penyesat. Ya. Kita buat dogma itu bukan berdasarkan firman dan sabda Tuhan, tapi kita membuat dogma itu berdasarkan kepentingan diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Nah, jadi iman itu kita peroleh dari Allah dengan perantaraan dan di dalam gereja. Iman itu karunia dan tugas. Nah, itu iman itu karunia dan tugas. Maka 5 tugas gereja tadi kan, setelah kerigma itu kita koinonia, bersekutu, bersatu. Ya. Kemudian, ya, ada diakonia, pelayanan. Jadi setiap kita diundang untuk melayani. Ya. Melayani. Berikutnya kesaksian. Jadi kalau itu tidak dilaksanakan, kita akan menghadapi yang namanya kendala. Karena iman itu karunia dan tugas. Jadi sudah tugas kita untuk bersekutu, untuk hadir di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Rutan Okumene Pontianak ini, kelas 2A ini, kan begitu. Jadi bagi yang rajin jangan kendor. Bagi yang malas dikuatkan. Bagi yang sudah rajin, maka kerajinan kita harus terus konsisten. Bagi yang sudah sangat konsisten, marilah kita melayani. Ya, tidak hanya nunggu mendengar, tetapi melayani. Ya, jangan menjadi pendengar yang baik, tetapi mulailah melayani. Ya kan? Baik melayani dalam bidang-bidang apa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam misa, kita jadi lektor, kita jadi dirijen, kita jadi pemazmur, ya kan? Kita menjadi KOR, ya. Kita menjadi misdinar, ya, kita menjadi koster, kita menjadi pemusik, ya itu dia. Nah, itu harus dipahami. Karena iman merupakan karunia, maka rasa syukur harus tetap ada. Santo Paulus menulis dalam 1 Korintus 1 ayat 4-10. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Allah yang memanggil kamu kepada persatuan dengan anaknya.
Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, itu pernyataan surat Rasul Paulus kepada yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 4-10. Nah, itu memberikan yang namanya pesan kepada kita agar menjadi pribadi yang selalu mengikuti kehendak Allah. Dengan demikian, iman itu juga mengandung tugas berusaha supaya kita memperkuat persatuan dengan segala anak keluarga gereja. Jadi kalau kita tidak teguran dengan saudara-saudara kita tidak teguran dengan istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang baik tetangga kita, teman kita, sahabat kita, ya berarti kita tidak memiliki yang namanya persatuan tadi. Maka iman itu mengandung tugas berusaha supaya kita memperkuat persatuan dengan segala anak keluarga gereja. Yesus sendiri rindu dan berdoa. Nah, ini supaya orang yang percaya kepadanya atas sabda rasul-rasul akan bersatu. Namun sering terdapat perpecahan. Kita harus berusaha supaya doa kerinduan Yesus akan dikabulkan. Jadi kita doakan terus-menerus. Ya kan? Dalam gereja Katolik itu selalu didoakan. Oleh imam, doa presidensil mengenai tentang rukun. Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa-dosa saya, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Nah, supaya kita bersatu, hidup rukun, damai dan sejahtera. Dalam diri Kristus kita dipilih Allah sebelum tercipta dunia ini untuk menjadi anaknya dalam diri Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 3-5. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah. Jadi bapak-bapak yang terkasih, sadari bahwa kita ini menjadi pengikut Kristus karena dipilih Allah sebelum dunia diciptakan. Toh, kok mengapa kita lalu menjadi pribadi yang berdosa? Nah, karena kita tidak mau mendengar suara Allah, mengikuti kehendak Allah. Kita tidak mau patuh kepada Allah. Kita tidak mau tunduk kepada Allah. Bangsa yang tegar teguh itu seperti bangsa Israel itu kan, bayangkan. Masuk ke padang gurun bersungut-sungut, semua barang itu disungutinya, kan gitu. Bahasa disunguti lalu dihitamkan, kan jadi seperti itu. Jadi mungkin di dalam gereja kita ada yang suka bersungut-sungut, ngapainlah buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Padahal yang kita buat ini memang sudah tugas kita sebagai orang Kristiani, sudah tugas, tadi sudah sepantas dan selayaknya. Walau kita kecil, kita terpilih. Kita mulai dewasa, maka Allah menunggu jawaban kita. Seorang ibu mulai tersenyum kepada bayi yang kecil, dan lama-kelamaan bayi itu membalas dengan senyumannya pula. Jadi ada eksperimen yang dilakukan pada zaman dahulu oleh seorang raja, melihat eksperimen. Jadi ketika bayinya lahir, diajak bicaralah oleh ibunya. Lalu satu eksperimen, ketika bayinya lahir, didiamkan oleh ibunya. Mana bayi yang berkembang? Bayi yang berkembang adalah bayi yang diajak bicara oleh ibunya terus-menerus. Sedangkan bayi yang tidak pernah diajak bicara ketika dilahirkan hanya nangis dia. Lama-kelamaan akhirnya dia kerdil dan menjadi mati. Memang benar-benar mati dia. Karena apa? Sama seperti kita, kalau kita tidak bertegur lagi dengan istri dan anak-anak kita, kita akan menjadi mati. Berusahalah untuk berdamai. Kalau kita sudah tidak teguran dengan kawan-kawan kita, kita akan menjadi pribadi yang mati. Mengapa menjadi pribadi yang mati? Karena kita harusnya menjadi pribadi yang hidup. Karena Kristus Yesuslah yang memampukan kita, bukan benda mati kita. Kalau barang-barang mati memang tidak teguran. Nah, di tempat ini banyak yang tidak teguran karena macam-macam lah. Mungkin sepele, masalah makan, tidur, masalah remeh-temeh lah. Remeh-temeh aja masalahnya. Masalah sempit lah, panas lah. Mungkin aroma kentutnya ngorok lah, kan. Di ujung-ujungnya tidak teguran. Padahal itu adalah membuat hidup kita menjadi mati. Kata mati itu artinya tidak ada suara, itu kan mati. Kalau kita merenung dalam kesepian, itu sebenarnya kita mendengarkan suara Tuhan.
Sama seperti kalau misalnya kita tidak berdoa kepada Tuhan, berarti hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Ya, jadi seperti itu. Allah telah tersenyum kepada kita, ya. Waktu kita kecil, Allah juga menantikan senyuman itu. Nah, itu dia. Ya. Maka kita sebagai orang beriman itu harus bersukacita dalam Kristus Yesus.